Langit pagi di tulang bawang masih digelayuti kabut tipis ketika Aldo Ali menyandarkan bahunya di bodi bas Damri Unit 2 yang telah menghitam dimakan debu jalanan. Tubuh kekarnya yang dihiasi tato di leher tampak tak tergoyahkan oleh dingin fajar. Di balik rambut pirangnya yang tersibak angin, matanya tajam menatap ke ujung jalan terminal kecil yang masih lengang. Hari itu bukan sekadar awal perjalanan bagi seorang sopir, tapi awal dari sesuatu yang entah bagaimana, terasa akan berdarah. Ia membuka pintu bas dengan tangan kirinya. Suara engsel pintu berderit tajam seakan menyambutnya dengan firasat. Di dalam, kursi penumpang masih kosong, tapi udara di dalamnya terasa penuh beban. Aldo duduk di kursi sopirnya, menyalakan mesin. Suara diesel meraung, menggema ke seluruh ruang terminal. Tangannya mengusap perlahan lingkaran kemudi yang sudah mulai lecet, seperti menyentuh wajah sahabat lama. "Kita jalan lagi, ya," gumamnya, seolah bicara dengan besi tua itu. Di luar, seorang perempuan tua berdiri di samping bas, mengenakan kerudung lusuh. Itu ibunya, Bu Mariani. Wajahnya tampak cemas, tapi seperti biasa, ia hanya diam. Aldo turun menghampiri, memeluk ibunya singkat. "Jangan bikin masalah lagi di sana, Do. Kau sudah janjikan," ucap ibunya lirih, menahan air mata. Aldo hanya mengangguk, tapi di balik anggukan itu, batinnya bergemuruh. Ia tahu, janji itu tak akan mudah ditepati. Dalam perjalanan menuju Simpang Sri Bawono, Aldo terdiam di balik kemudi. Jalanan Lampung Utara yang berkelok dan sempit sudah seperti nadi di tangannya. Tapi pagi itu, ia tak sedang berpikir soal rute atau bensin. Pikirannya melayang ke satu malam di Wei Kanan, saat ia masih remaja. Malam saat kakeknya, Pak Darmo, seorang pendekar tua dari Tanah Pagar Dewa, membuka luka lamanya dan mewariskan satu pusaka tak berbentuk, Ajian Brajamusti. Ajian ini bukan buat gagah-gagahan, Do. Tapi kalau kau melihat ketidakadilan di depan matamu dan tak ada orang lain yang bertindak, kau tahu apa yang harus kau lakukan, begitu kata kakeknya waktu itu, sambil menekankan telapak tangannya ke dada Aldo, seolah mengalirkan bara ke dalam tubuh cucunya. Sejak malam itu, Aldo tak pernah berani sembarangan menggunakan ajian itu. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, dunia akan memaksanya mengeluarkan lagi pukulan yang bisa mematahkan tulang dan menghentikan detak jantung. Di tengah jalan, seorang kernet muda bernama Oji, yang menumpang busnya dari terminal Rawajitu, mulai bercerita soal kondisi terminal-terminal di Jawa, terutama Baranang Siang Bogor. "Bang, sopir kayak kita di sana bukan cuma setor ke perusahaan, tapi juga setor ke preman. Mau mangkal, bayar. Mau masuk, bayar. Kalau nolak, dihajar," katanya dengan nada getir. Aldo mendengarkan dalam diam, tapi tangan kirinya mengepal kuat di balik celana. Darahnya mendidih. Beberapa jam kemudian, bas mereka tiba di Simpang Sri Bawono. Beberapa penumpang naik, ibu-ibu, buruh kebun, anak kuliah. Aldo menyapa mereka dengan senyum tipis. Tapi Oji melihat sesuatu yang berbeda hari itu. Senyum Aldo terasa pahit, tatapannya kosong tapi tajam, seperti seseorang yang sedang menghitung detik menuju ledakan. Oji mencoba bercanda, tapi Aldo hanya menjawab singkat. Sesuatu jelas sedang ia pendam. Saat bas kembali melaju ke arah pelabuhan Bakauheni, mentari mulai menyengat. Tapi hawa dalam kabin bas justru terasa lebih dingin dari semestinya. Ada angin yang tak biasa berhembus dari arah belakang, entah dari lubang AC, atau dari masa lalu yang mulai membuka jalannya. Aldo memandang jauh ke arah barat, ke arah Baranang Siang, tempat di mana banyak temannya kini dipalak dan dipermalukan. Kalau mereka pikir sopir Damri itu bisa diinjak semaunya, mereka salah alamat, bisik Aldo dalam hati. Dan tanpa ia sadari, telapak tangannya yang menggenggam. Setir perlahan mengeluarkan hawa panas samar, tanda ajian Brajamusti mulai bangkit. Bas Damri itu kembali meluncur perlahan meninggalkan Simpang Sri Bawono, membawa belasan penumpang dengan beragam raut wajah, ada yang mengantuk, gelisah, sampai yang hanya menatap keluar jendela menunggu waktu lewat. Tapi di balik kabin depan, tepat di balik lingkar kemudi, wajah Aldo tetap tegang. Ia menatap jalan lurus di depan, namun pikirannya menyimpang ke berbagai arah. Suara mesin, angin yang masuk lewat kaca, dan derit suspensi seolah tenggelam dalam suara yang hanya ia sendiri dengar, suara gemuruh dari dalam dada. "Bang, abang kenapa diem aja dari tadi?" Oji, sang kernet, mencoba memecah sunyi. Tapi Aldo hanya mengangguk pelan. Dalam pikirannya, satu nama terus bergema, Togar. Ia belum bertemu,
belum tahu wajahnya. Tapi nama itu sudah beredar di grup WhatsApp sopir Damri se-Indonesia. Dialah yang disebut-sebut kini menguasai terminal Baranang Siang, bersama segerombolan pemalak brutal yang katanya tak segan membacok sopir di siang bolong. Satu persatu sahabat Aldo pernah kena pala, ditonjok, bahkan dibikin cacat karena menolak bayar jatah. Kilatan memori tentang Bang Dedi, sopir Damri senior yang kini lumpuh sebelah tubuh karena dilempar kunci roda oleh preman terminal, mendadak muncul begitu saja. Dulu, Bang Dedi pernah membela Aldo saat baru masuk Damri, memberinya rokok, traktir makan, dan menasihati soal etika jalanan. Kini, tubuhnya hanya bisa terduduk di kursi roda, tak mampu lagi menyentuh kemudi. "Kalau aku jadi kau, Do, jangan biarin ini terus terjadi." Kata-kata terakhir Bang Dedi kembali terngiang, dan seakan menjadi bahan bakar baru dalam dada Aldo. Di tengah jalan menuju Bakauheni, hujan tiba-tiba turun deras. Wiper bergerak cepat menghapus pandangan yang kabur. Suasana kabin jadi lebih dingin, dan penumpang mulai saling memeluk tas dan jaket. Tapi Aldo tidak memperlambat laju. Matanya tetap tajam menerobos badai. Di dalam dirinya, hujan bukan pertanda bahaya, melainkan peringatan. Ia tahu, setiap hujan besar yang mengguyur perjalanannya pasti akan diikuti kejadian besar. Dulu saat kakeknya meninggal pun, hujan seperti ini mengguyur sepanjang malam. Sambil mengemudi, tangan kiri Aldo merogoh ke dalam dashboard kecil di bawah setir. Ia mengambil sebuah kain hitam kumal, terikat rapi, berbau kemenyan. Itu adalah ikatan tangan Brajamusti, warisan turun-temurun yang hanya dibuka jika ajian itu benar-benar akan digunakan. Kain itu belum pernah dipakai sejak kematian kakeknya. Tapi hari ini, jari-jari Aldo menyentuhnya dengan gentar, seperti menyentuh pusaka yang juga bisa menghancurkan jiwanya sendiri. Oji memperhatikan gerak-gerik itu dari belakang, lalu bertanya dengan suara lirih, "Itu, warisan dari kakek abangnya?" Aldo menoleh pelan, hanya menjawab singkat, "Iya." Tidak ada yang perlu dijelaskan. Oji sudah cukup sering mendengar kabar burung tentang ajian Brajamusti, tentang bagaimana pukulannya bisa menghentikan detak jantung makhluk hidup, bahkan membuat tubuh orang meledak jika dipenuhi niat jahat. Tapi ia tidak pernah menyangka, bahwa ajian itu benar-benar nyata, dan sedang dibawa olehnya dalam satu bas. Menjelang sore, bas akhirnya tiba di pelabuhan Bakauheni. Hujan mereda, tapi langit masih kelabu. Aldo turun sebentar, merokok di tepi dermaga sambil menatap laut. Bau asin udara, suara kapal, dan tiupan angin dari seberang menjadi latar dari perasaannya yang mulai mendidih. Ia tahu, begitu menyeberang ke Merak, ia akan lebih dekat ke sarang preman yang telah mempermalukan rekan-rekannya. Ia tak tahu apa yang akan ia lakukan nanti, tapi ia tahu pasti, tangan ini tidak akan diam kalau ada darah sopir yang kembali tumpah. Langit di atas pelabuhan Bakauheni menggantung berat. Matahari tak terlihat sama sekali. Hanya cahaya kelabu menindih lautan yang beriak malas. Di antara puluhan kendaraan yang mengantre naik ke kapal feri, bas Damri Unit 2 milik Aldo tampak mencolok, bukan karena warna atau ukuran, tapi karena aura tegang yang menyelimutinya. Aldo berdiri tak jauh dari haluan bas, menatap lautan seolah sedang bicara dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia menghisap rokok dalam-dalam, tapi tak ada rasa. Kepalanya dipenuhi bayangan kekerasan, wajah Bang Dedi yang cacat, teriakan sopir-sopir yang diseret di Baranang Siang, dan kabar terakhir, satu sopir Damri jurusan Merak Bogor menghilang sejak 2 hari lalu, hanya ditemukan STNK dan sepatunya di tong sampah. Hatinya semakin berat, dunia ini sudah tak kenal ampun untuk orang-orang jujur. Dan jika tak ada yang mau melawan, maka dia akan jadi pelurunya sendiri. Tak lama kemudian, suara peluit panjang terdengar dari menara kapal. Petugas mengarahkan kendaraan untuk naik. Aldo kembali ke dalam kabin, menyapu wajah dengan telapak tangan yang dingin. Oji hanya meliriknya dari belakang, tak lagi banyak bertanya. Mereka berdua tahu, begitu kaki mereka berpijak di pelabuhan Merak, cerita akan berubah. Bukan lagi tentang perjalanan, tapi tentang harga diri, darah, dan dendam yang tak bisa ditahan lebih lama. Kapal mulai bergerak perlahan, menyeberangi Selat Sunda yang tampak tenang di permukaan, tapi mengguncang dari dalam. Di dek atas, penumpang berdesakan mencari tempat duduk, sementara Aldo berdiri di sisi pagar besi, memandang ke arah barat. Jauh di belakang sana, tulang bawang tinggal kenangan, tempat semua ini bermula. Dan di depan sana, membentang tanah yang sudah lama menunggu kemarahannya, Pulau Jawa,
tempat preman bertopeng, petugas terminal, memperbudak sopir seperti binatang. Tiba-tiba, dari balik angin laut, Aldo merasakan sesuatu. Jantungnya berdebar pelan, lalu makin keras. Tangannya bergetar halus. Ia tahu sensasi itu, bukan karena dingin, bukan karena takut. Itu pertanda bahwa ilmu Brajamusti dalam dirinya mulai hidup. Seperti bara yang merayap pelan ke urat-urat tangannya. Kain hitam kecil di dalam sakunya bahkan terasa lebih berat, seolah ingin membuka simpulnya sendiri. Aldo menahan nafas. Ia belum mau membiarkan ajian itu lepas, belum sekarang. Di kursi penumpang, Oji sedang membaca pesan dari grup WhatsApp. Isinya membuatnya pucat. "Bang, tadi ada yang kirim video di grup. Sopir Damri Jakarta Bogor dipukulin 5 orang preman di Baranang siang. Dipaksa bayar Rp500.000 cuma buat parkir. Dipukulin sampai sobek pelipisnya. Gila? Bang, gila ini," katanya pelan. Aldo hanya menjawab dengan mata yang tak berkedip, masih menatap ke laut. Tapi wajahnya menegang. Rahangnya mengeras seperti batu. Nafasnya kini berat, lambat, dan dalam. Kapal akhirnya merapat di pelabuhan Merak saat sore mulai turun. Bas Damri turun perlahan, menyatu kembali dengan deru kendaraan dari berbagai arah. Jalanan Banten menuju Jakarta membentang panjang, tapi tak sebanding dengan jalan yang sedang dilalui oleh batin Aldo, jalan menuju pelampiasan dendam yang telah lama ia pendam. Di kaca spion, pantulan wajahnya tampak berbeda. Bukan lagi sekadar sopir biasa, tapi seperti makhluk jalanan yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Dan saat rem bas mulai bergerak menuruni kapal menuju aspal Jawa, Aldo menggenggam kain hitam itu lebih erat. Dalam hati ia berdoa, bukan untuk keselamatannya, tapi agar ia masih bisa membedakan keadilan dan kebencian ketika waktunya datang untuk menghantam. Karena ia tahu, tak semua yang dipukul pantas untuk dihancurkan. Tapi semua yang memukul sopir jujur demi uang haram, tak pantas dibiarkan hidup. Begitu roda-roda bas Damri itu menyentuh aspal Merak yang basah sehabis hujan, Aldo menarik nafas dalam-dalam. Udara Jawa berbeda, ada aroma logam dan ancaman yang tak terlihat, seolah jalanan di sini menyimpan rahasia gelap yang tak pernah tidur. Langit mulai menguning, pertanda senja akan datang, tapi dalam dada Aldo, mentari baru saja menyala, matahari amarah yang makin hari makin sulit dikendalikan. Jalanan dari Merak ke Jakarta memang panjang, tapi bukan jarak yang membuat perjalanan ini berat, melainkan beban batin dan firasat yang terus menekan. Oji mencoba berbincang ringan soal keluarga, tentang anaknya yang baru lahir. Tapi Aldo hanya menjawab sekenanya. Pikirannya terus terarah pada satu titik, terminal Baranang siang, tempat di mana wajah preman-preman bertaring telah menyulap terminal menjadi sarang pemerasan. Menjelang Pandeglang, sebuah motor matic tanpa plat mendekat ke sisi kanan bas. Pengendaranya mengenakan jaket hitam dan helm gelap. Ia berusaha menyalip, lalu menoleh cepat ke arah Aldo. Tatapan mereka bertemu hanya 1 detik, tapi cukup untuk menyalakan alarm di dada Aldo. Tatapan itu bukan tatapan orang asing biasa. Itu tatapan pengintai, mata yang sudah diberi nama, tugas, dan target. Tak lama kemudian, di tikungan sepi dekat Anyer, sebuah mobil Avanza hitam muncul dari arah berlawanan, berhenti mendadak di bahu jalan. 3 pria turun dengan langkah cepat. 1 membawa HT, yang 2 lain menyebar ke arah bas, seolah hendak memeriksa sesuatu. Oji panik, "Bang, itu bukan petugas." Aldo menepikan bas pelan, tapi alih-alih keluar, ia hanya membuka sedikit jendela dan berkata datar, "Ada apa, Bang?" Salah satu dari mereka mendekat, bertubuh besar, memegang borgol dan mengenakan baju preman yang menyerupai jaket dinas. "Pemeriksaan rutin, Bang. Sop dari Polres. Mohon turun sebentar," katanya sambil mengetuk pintu. Tapi Aldo tak bergerak, ia hanya menatap pria itu dari balik kaca. "Polres mana yang pakai HT tanpa logo dan nunggu di tikungan sunyi?" tanyanya pelan, namun dingin. Pria itu tersentak. Detik berikutnya, 2 kawannya mulai merapat ke sisi kiri bas. Tanpa pikir panjang, Aldo mengunci pintu bas dan menarik tuas gas. Mesin meraung, ban belakang selip sebentar di aspal basah. Bas Damri itu melesat meninggalkan 3 pria itu dengan debu dan makian. Oji terkejut bukan main, sementara penumpang di belakang mulai resah. Tapi Aldo tak peduli. Ia tahu, mereka bukan petugas. Mereka adalah penyambung tangan togar, pemanasan sebelum konfrontasi utama di Baranang siang. Saat bas melewati Cilegon, langit benar-benar gelap. Petir menyambar dari kejauhan,
seolah mengiris langit menjadi dua. Di balik kemudi, tangan kiri Aldo mulai panas lagi. Ia menggenggam kain hitam itu lebih erat. Ia tahu, ini bukan cuma peringatan. Ini adalah pertarungan awal. Mereka sudah tahu dia datang. Mereka tahu siapa Aldo Ali. Dan mereka tahu, sang pemilik Brajamusti telah turun dari Gunung Sunyi, menuju medan yang akan berubah jadi neraka. Malam tiba bersamaan dengan lampu-lampu kota Jakarta yang menyala seperti ribuan mata tajam. Bas Damri bernomor unit 02 itu melaju perlahan di ruas tol yang menuju Grogol. Di dalam kabin, penumpang mulai tertidur satu persatu, tapi tidak dengan Aldo. Wajahnya tetap kaku, matanya awas menembus kaca depan. Jakarta bukan sekadar kota besar bagi Aldo. Ini adalah sarang musuh, tempat di mana dendam dan darah menunggu untuk ditagih. Oji yang duduk di kursi cadangan dekat dashboard terus memperhatikan gelagat Aldo. Nafas si sopir tampak berat, matanya berkedut setiap kali lampu mobil lain melintas. "Bang, kita singgah dulu, apa nggak capek?" tanya Oji pelan. Aldo hanya menjawab dengan satu gelengan pelan. "Nggak bisa berhenti, Ji. Mereka udah tahu kita masuk. Kita harus nyampe ke Baranang siang sebelum mereka pasang jebakan." Sesaat kemudian, sebuah pesan masuk di ponsel Aldo. Nomor tak dikenal, hanya berisi 3 kata, "Kami tunggu, Medan Petamburan." Aldo menggenggam ponsel itu erat hingga casing plastiknya retak. Medan Petamburan adalah kawasan terminal liar yang dikuasai preman lokal. Ia paham betul, ini bukan undangan, tapi tantangan. Mereka sengaja ingin menjajalnya lebih dulu, ingin lihat apakah nama Aldo Ali dari tulang bawang masih bisa menggertak di tanah penuh racun ini. Darah di tubuh Aldo mendidih. Ia tahu betul gaya permainan begini. Preman-preman Baranang Siang bukan sekadar tukang pala, mereka punya jaringan yang membentang dari pelabuhan, jalan tol, hingga ke kantong-kantong aparat nakal. Togar, si gembong besar yang kini menguasai Baranang Siang, dikenal pernah menghabisi 2 sopir bas hanya karena mereka menolak bayar uang parkir diam. Bas Damri kini melaju melewati kawasan Cawang. Di luar, langit Jakarta diselimuti awan kelabu, seolah menahan tangis kota yang sudah terlalu lama menoleransi kebusukan. Di dalam bas, kain hitam yang dililit di tangan kiri Aldo mulai terasa berdenyut panas, seolah ajian Brajamusti yang diwariskan gurunya mulai bereaksi terhadap aura kebencian yang menyelimuti kota ini. Setibanya di perempatan Kramat Jati, bas berhenti mendadak. Sebuah mobil Jeep Wrangler putih memalang dari arah kanan. 2 pria turun, berbadan tinggi dan bertato tengkorak di lengan. Tanpa bicara, mereka menatap Aldo dari kejauhan. Satu dari mereka mengangkat ponsel dan memotret Bas Damri itu dari berbagai sudut. Lalu mereka naik lagi ke Jeep dan pergi seperti bayangan. Oji berkeringat dingin, tapi Aldo hanya tersenyum miring, mainnya makin serius, Ji. Dengan nafas memburu, Aldo kembali menginjak gas. Ia tahu, jalan ke Baranang Siang tak akan mulus. Tapi ini bukan sekadar perjalanan antar kota. Ini adalah perjalanan menjemput pertarungan. Setiap kilometer menuju Bogor bukan hanya mengantar penumpang, tapi juga membawa dendam yang akan meledak dalam satu nama, Togar, Raja Preman Baranang Siang yang telah menyiksa sopir-sopir seperti binatang, dan yang kini akan menyambut ajalnya. Bas Damri itu akhirnya menembus pintu tol Bogor menjelang dini hari. Udara dingin dan lembab menyambut kedatangannya. Di kejauhan, samar-samar terlihat tulisan, Terminal Baranang Siang, dalam neon yang hampir mati. Aldo menggenggam kemudi lebih erat. Ia sudah siap. Jakarta telah menunjukkan taringnya, dan sekarang, giliran dia memperlihatkan rahasia gelap dari tanah Brajamusti. Aldo memarkir Bas Damrinya di salah satu sudut area kedatangan Terminal Baranang Siang. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Lampu-lampu terminal redup, sebagian berkedip-kedip seperti jantung tua yang hampir berhenti berdetak. Deru mesin bas perlahan mati. Tak lama, satu persatu penumpang turun sambil mengantuk dan menyeret koper. Tapi Aldo tidak beranjak. Ia memandangi suasana terminal seperti sedang mengukur medan perang. Inilah tempatnya, sarang ular. Oji berdiri di pintu keluar bas, menyalakan rokok sambil mengawasi sekitar. "Bang, serius mau turun di sini? Ini tempatnya Togar." Preman-premannya nggak segan bacok sopir yang nggak nurut. Aldo tidak menjawab. Ia hanya membuka dashboard kecil di sisi kiri kemudi, mengambil sehelai kain merah tua yang digulung seperti ikat kepala. Dengan tenang ia mengikatkannya ke lengan kiri, menindih kain hitam bertuliskan aksara tua.
Ajian Brajamusti telah dibangkitkan. Langkah kaki Aldo menjejak pelataran terminal. Dingin tanah Bogor malam itu tak mampu menembus tubuh kekarnya. Semua orang menatap saat ia lewat, tukang parkir, tukang ojek, bahkan pedagang kopi. Tak ada yang berani menyapa. Nama Aldo telah lebih dulu menyentuh telinga mereka, membawa cerita tentang sopir tulang bawang yang pernah menjatuhkan 4 begal hanya dengan sekali tebasan. Dari pojok barat terminal, 3 pria mendekat. Salah satunya bertubuh besar, mengenakan jaket loreng dengan rantai besi. Melingkar di pinggang. "Lu Aldo." Suaranya berat, seperti suara pintu tua yang berkarat. Aldo hanya mengangguk. Pria itu mencibir. "Berani juga lu datang ke sarang kita. Tapi gua suka nyali lu." Tanpa aba-aba, ia meludah ke tanah dan menunjuk ke arah bangunan tua di belakang warung kopi. "Bos Togar nunggu lu di dalam." "Sendiri." Aldo menoleh ke Oji yang sudah siaga di belakang. "Tunggu di bas. Jangan ikut. Kalau gua nggak keluar dalam 30 menit, bawa penumpang balik." "Jangan mikirin gua." Oji mencoba protes, tapi Aldo sudah berjalan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan selama bertahun-tahun, dendam dari wajah-wajah sopir tua yang dicaci, diperas, dipukul hanya karena tak mampu bayar upeti. Bangunan tua itu gelap, bau alkohol, darah kering, dan bensin bercampur menjadi satu. Di dalam, terlihat kursi panjang, meja kayu, dan Togar. Besar, botak, bertato Garuda di dada telanjang, duduk santai sambil memotong apel dengan pisau lipat. Matanya menyipit saat melihat Aldo. "Aldo Ali, gue pikir cuma mitos," katanya. "Ternyata lu beneran dateng. Nyari mati?" "Iya." Aldo berdiri tegak. "Gue dateng bawa nama-nama sopir yang udah lu hancurin hidupnya. Yang lu pukul, lu todong, lu bunuh." Suara Aldo berat dan dingin, seperti petir yang menahan gemuruhnya. "Dan malam ini, satu nama bakal diselesaikan." Togar tertawa keras. "Lu pikir ini film? Ini baranang siang, bro. Lu nggak pulang malam ini." Tapi tawa itu tak bertahan lama, karena dari tubuh Aldo, hembusan aura panas mulai menyeruak. Api tak terlihat mulai menyelimuti tangannya. Inilah awalnya. Ajian Brajamusti mulai menunjukkan murka. Togar berdiri perlahan, pisau lipat di tangannya masih berkilau di bawah cahaya lampu remang. Otot-otot di bahunya menegang. "Lu pikir gue takut sama sulap kampungan?" bentaknya. Tapi Aldo tak bergeming. Mata pria pirang bertato leher itu memancarkan cahaya samar kemerahan. Suara hatinya bergetar, "Brahma, Musti, mantra, sadu, bakti, luruhkan gelap, nyalakan terang." Pisau Togar melayang ke arah leher Aldo, gerakannya cepat, mematikan. Namun saat pisau itu hampir menyentuh kulit, tangan kanan Aldo terangkat. Satu sabetan terbuka ke arah depan, dan angin panas menyambar, membuat pisau itu terpental dan menancap ke dinding kayu. Togar mundur setapak, kaget bukan main. "Apa lu barusan?" Aldo tak menjawab, tangan kirinya mengepal, lalu menghantam lantai. Brak, tanah retak, ubin pecah melingkar seperti dilempar palutor. Aura panas menyelimuti ruangan. Tubuh Togar mulai berkeringat, namun bukan hanya karena suhu, tapi karena sesuatu dalam dirinya, takut. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak ia jadi preman kepala 15 tahun lalu. Togar meraung dan menerjang, memukul dada Aldo bertubi-tubi. Tapi setiap pukulan seperti menghantam dinding batu. Aldo hanya berdiri diam, menahan dengan napas teratur. Lalu sekali balas, satu pukulan keras menghantam dada Togar. Tubuh besar itu terangkat setengah meter dan mental kerak besi di belakangnya, menghancurkan botol dan kaleng. Brak, darah mengalir dari mulut Togar, tapi ia belum tumbang. "Gue belum kalah." Dengan teriakan liar, Togar mencabut rantai baja dari pinggangnya dan melemparkannya ke arah Aldo. Rantai itu seperti ular api melesat. Tapi Aldo melangkah ke depan dan, dengan satu sapuan tangan, api berwujud tangan raksasa menyergap rantai itu dan membakarnya hingga meleleh. Jeritan besi terdengar, lalu menguap menjadi abu. Togar mulai goyah. "Ajian apa ini?" Aldo maju pelan, matanya menyala merah darah. "Ini Brajamusti, ajian dari leluhurku. Dulu hanya untuk penjaga negeri. Tapi sekarang, dipakai untuk membakar kezaliman." Dengan satu lompatan, Aldo melayang dan menghantamkan lutut ke bahu Togar. Togar jatuh bertekuk, darah tumpah di lantai, membuat lantai terminal bau besi dan panas. Togar mencoba bangkit, namun lututnya goyah. "Ampun, bro, ampun," katanya lirih.
Tapi Aldo hanya menatap tajam. Ampunan bukan dariku, tapi dari mereka yang sudah lu aniaya. Lalu ia membalik badan dan berjalan keluar. Dari belakang, Togar coba menyerang diam-diam, namun tiba-tiba tubuhnya terpental seperti ditabrak truk. Aura Brajamusti melindungi Aldo, bahkan ketika ia tak melihat. Di luar bangunan, Oji menunggu gelisah. Saat melihat Aldo keluar dengan wajah tenang dan tubuh tak bercacat, ia menganga. "Bang, Togar." Aldo tak menjawab, tapi di kejauhan, sirine polisi mulai terdengar. Dan malam itu, kabar pun menyebar cepat, preman kepala di Baranang Siang, ditumbangkan hanya oleh satu sopir Damri dari Tulang Bawang. Di balik kaca buram lantai 2 gedung terminal Baranang Siang, seorang pria bertubuh tambun dan berkacamata duduk dengan wajah tegang. Namanya Herman Siregar, kepala terminal sejak 7 tahun lalu. Di tangannya, ia menggenggam rokok filter yang tak lagi dinyalakan. Matanya tak lepas dari rekaman CCTV yang menayangkan ulang pertarungan berdarah di lantai bawah, pertarungan yang dimenangkan oleh seorang sopir Damri dari Tulang Bawang. Satu orang bisa bikin kacau semua sistem, gumamnya geram. Di sampingnya berdiri seorang pria jangkung berjas hitam dengan tatapan dingin, Raka, tangan kanan Herman, mantan anggota pasukan elit yang kini menjadi pembunuh bayaran. "Saya bilang dari dulu, preman-preman itu terlalu bising. Sekarang lihat sendiri akibatnya." Herman menghela napas panjang. Togar memang binatang, tapi dia setia. Dia tahu alur uang, tahu siapa saja yang setor. Sekarang kalau anak-anak Togar ketakutan, bisa-bisa semua jaringan bocor. Raka berjalan ke arah jendela, menatap ke bawah, tempat polisi mengangkat tubuh Togar yang babak belur. "Namanya Aldo Ali, kan? Sopir Damri, jalur Tulang Bawang Bogor. Kalau dibiarkan hidup, dia bisa buka mulut. Bisa bikin kementerian turun tangan." Suara Raka tenang, tapi mematikan. "Beri saya izin, Pak. Besok dia tak akan sampai ke Tulang Bawang dalam satu keping pun." Namun Herman ragu. "Kita tak bisa sembarangan. Kalau dia benar punya ajian, kita butuh orang yang bisa ngimbangin. Jangan bikin kesalahan kayak Togar." Raka tersenyum tipis. "Saya sudah hubungi seseorang dari Cilegon. Namanya Gatot Siluung. Dia punya ajian yang katanya bisa menetralkan segala ilmu. Mantan petarung bayaran, pernah dipakai Intel untuk tugas-tugas kotor." Di saat yang sama, Aldo duduk di dalam bus Damri Unit 2, di sebuah warung kecil dekat Pelabuhan Merak. Oji duduk di seberangnya, diam-diam memperhatikan luka di bahu Aldo yang mulai menghitam. "Bang, luka lu itu, kenapa panas banget? Kayak bara." Aldo tersenyum tipis. "Ini bukan luka biasa, Ji. Ini sisa serangan energi gelap dari Togar. Tapi tenang, ajian Brajamusti bisa menetralisir, asal aku tetap tenang." Tiba-tiba ponsel Aldo bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Jangan naik bus malam ini. Kamu sudah jadi target." Aldo langsung berdiri. Oji terkejut. "Kenapa, Bang?" Aldo tak jawab. Ia tahu, sejak ia mengalahkan Togar, musuh sebenarnya bukan lagi preman-preman jalanan, tapi mereka yang punya kuasa di balik meja, di balik uang haram yang mengalir lancar setiap hari. Sambil menatap ke arah laut, Aldo bergumam lirih. Permainan baru dimulai. Togar cuma pion. Raja sebenarnya belum muncul. Di kejauhan, kapal feri mulai bersandar. Tapi malam itu, Aldo tak ikut menyeberang ke Sumatera. Ia berbalik, berjalan ke arah Cilegon, tempat konon Gatot Siluung sedang menanti dengan racun dan ilmu penghapus ajian. Perjalanan pulang ke Tulang Bawang, berubah jadi pertempuran jiwa dan raga yang belum pernah ia hadapi. Dan di langit malam yang mendung, petir menyambar. Lalu sunyi, petanda bahwa badai yang sesungguhnya, baru saja terbuka. Di balik gelapnya malam Cilegon, sebuah rumah kayu reyot berdiri di pinggir jalan sunyi. Dari dalam, terdengar suara musik tradisional yang terputus-putus, campur suara percikan api unggun. Gatot Siluung, pria bertubuh kekar dengan tato ular melingkar di lengan kirinya, duduk bersila di lantai, matanya terpejam dalam meditasi. Tubuhnya diliputi aura dingin, seolah tiap helaan napasnya membawa hawa kematian. Suara pintu diketuk pelan. Gatot membuka mata dengan perlahan, tatapannya seperti pisau yang tajam menembus malam. "Siapa?" gumamnya. Seorang pria berpakaian rapi berdiri di ambang pintu, membawa amplop coklat. "Pesan dari Herman Siregar, Pak Gatot. Ada tugas khusus untuk Anda," katanya singkat. Gatot mengangguk tanpa banyak bicara, menutup pintu dan bersiap menyambut pertempuran yang akan datang.
Kabar kedatangan Gatot Siluung ke dunia hitam Jakarta dan Tulang Bawang sudah tersebar seperti angin kencang. Banyak preman dan pemburu bayaran yang mulai merasakan getaran ketakutan, karena Gatot dikenal tak hanya ahli bertarung, tapi juga memiliki ilmu gaib yang mampu membatalkan segala macam ajian, termasuk Braja Musti yang dimiliki Aldo. Sementara itu, di dalam Bas Damri, Aldo duduk termangu, menatap lukanya yang perlahan membaik. Oji mencoba mengusik, "Bang, lu yakin bisa lawan Gatot?" Katanya dia itu macan Jawa yang sulit dikalahin. Aldo menghela napas panjang. "Ini bukan cuma soal kekuatan, Ji. Ini soal niat dan hati yang benar. Ajian itu cuma alat, tapi niat yang bikin ajian jadi pedang atau jadi beban." Di tengah malam yang sepi, Aldo merapalkan mantra Braja Musti pelan-pelan. Kain hitam yang selama ini menjadi pusaka turun-temurun kini bergetar, menandakan adanya energi baru yang siap dikeluarkan. Kalau Gatot datang, berarti pertarungan bukan lagi antara aku dan preman, tapi antara dua dunia yang bertabrakan, gumam Aldo. Ia tahu, perang ini akan menentukan siapa yang akan menguasai jalanan, dan siapa yang harus lenyap. Di sisi lain kota, Gatot mempersiapkan peralatan tempurnya dengan seksama. Sebilah keris tua, sebuah tombak kecil, dan rantai baja hitam mengkilap tergantung di dinding. "Ini bukan soal uang atau kekuasaan," bisiknya sendiri. "Ini soal menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Apapun yang mengganggu keseimbangan itu harus dihancurkan." Malam itu, di antara deru kendaraan dan lampu jalan yang berkelip, dua sosok dengan kekuatan yang bertolak belakang tengah bergerak menuju satu titik pertemuan. Sebuah duel yang tak hanya akan menguji kekuatan fisik, tapi juga kedalaman ilmu dan keberanian jiwa. Jakarta dan Tulang Bawang kini bersiap menyaksikan babak baru pertarungan yang bisa mengubah nasib banyak orang. Dan ketika Bas Damri melaju menyusuri jalan raya menuju Cilegon, Aldo menarik nafas dalam, siap menyambut gelombang badai yang datang bersama Gatot Siluung. Karena dalam dunia ini, hanya yang terkuat dan terbersih hati yang akan bertahan hidup. Di sebuah jalan sunyi di pinggiran Cilegon, kabut malam menyelimuti rimbunnya pepohonan. Lampu jalan yang berjarak jauh hanya menciptakan lingkaran cahaya kecil di tanah basah. Bas Damri bernomor unit 02 itu melambat, menepi di sisi jalan. Aldo menurunkan kaca jendela, menghirup udara malam yang bercampur aroma tanah dan dedaunan. Ia tahu, disinilah Gatot Siluung menunggu. Beberapa langkah dari Bas, seorang pria kekar berdiri dengan tatapan tajam, tubuhnya berbalut jaket kulit usang dan tato ular yang melingkar di lengan. Gatot Siluung memandang Aldo tanpa sepatah kata. Kedua pria itu saling mengukur dalam keheningan yang mencekam, seolah waktu berhenti. Angin malam membawa bisikan samar dari pepohonan, seakan alam ikut menanti pertarungan mereka. Aldo membuka ikatan kain hitam di lehernya dan mengikatnya di pergelangan tangan kiri. "Aku datang bukan untuk membunuh tanpa alasan, Gatot. Tapi kalau kau menghalangiku," suaranya berat, dipenuhi tekad. Gatot mengangkat alis, senyum dingin tersungging. "Ajianmu Braja Musti, ajian aku, penetral segala ajian, kau dan aku adalah dua sisi mata uang yang tak bisa berdamai." Tanpa aba-aba, Gatot mengayunkan rantai baja hitam dengan kecepatan luar biasa. Aldo menangkis dengan tangan kosong, menghasilkan percikan cahaya biru dari benturan energi ajian mereka. Tubuh mereka saling berputar, melompat, dan bertarung dalam satu irama keras dan cepat, melampaui kemampuan manusia biasa. Setiap pukulan dan tendangan membawa getaran magis yang terasa sampai ke tanah. Gatot mencoba menguasai pertarungan dengan ilmu penghapus ajian, mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang membuat udara bergetar dan cahaya di sekitar mereka berkelip. Aldo menahan serangan dengan konsentrasi penuh, menggerakkan tangan kiri yang membara dengan Braja Musti, membalas dengan gelombang api tak kasat mata yang membakar energi gelap Gatot. Keduanya terjatuh sejenak, saling menatap dengan napas terengah. Gatot berkata dengan suara rendah, "Kau kuat, Aldo. Tapi pertempuran ini belum selesai. Ada kekuatan lain yang menunggu di Jakarta, lebih gelap dan lebih berbahaya." Aldo mengangguk, rasa waspada memenuhi dadanya. "Aku tahu, tapi aku sudah terlanjur berjalan jauh. Dan aku tidak akan mundur." Malam semakin dalam, dan kabut mulai menebal menelan medan pertempuran mereka. Aldo menarik kain hitam dari pergelangan tangannya, membiarkannya terurai di tanah. "Kau pemburu bayaran, Gatot. Tapi aku pembela jalanan. Kalau harus bertarung sampai darah terakhir, aku siap." Gatot tersenyum sinis. "Kalau begitu, selamat datang di neraka."
Bas Damri yang terparkir menjadi saksi bisu pertarungan dua dunia yang bertabrakan. Dalam diam, malam menunggu pemenang yang akan menentukan nasib banyak jiwa. Dan jalanan Jakarta yang gelap segera bergemuruh oleh bayang-bayang perang yang tak terelakkan. Jakarta menyambut Aldo dengan dingin, kabut asap dan lampu jalan yang berkelip suram seperti menyembunyikan rahasia kelam. Bas Damri melaju pelan menembus kemacetan malam, melewati kawasan rawan dan gang-gang sempit yang sudah menjadi medan pertempuran para preman dan sindikat jalanan. Di balik hiruk-pikuk kota, bayangan neraka mulai menyelimuti. Oji yang duduk di samping Aldo terlihat cemas. "Bang, kabar dari grup sopir makin parah. Mereka bilang ada oknum aparat yang main mata sama preman. Jadi makin sulit buat kita." Aldo mengangguk pelan, menatap kosong ke depan. "Bukan cuma preman, Ji. Ini sudah masuk ke sistem. Kalau mau bersih, harus pecahin akar-akarnya." Sementara itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Aldo dari nomor tak dikenal. Isinya singkat tapi mengancam, "Kau sudah terlalu jauh. Pulanglah atau tenggelam di sini." Aldo menatap layar, lalu membalas dengan kata satu, "Datang dan hadapi." Rasa dingin menjalar dari punggungnya, tapi ia tahu, inilah pertanda bahwa musuh sebenarnya sudah membuka perang besar. Bas mulai memasuki kawasan terminal Baranang siang. Di sana, wajah-wajah lama dan baru muncul di tengah kerumunan. Preman-preman dengan senyum tajam dan mata yang penuh tipu daya menyambut kedatangan Aldo. Namun kali ini, mereka bukan satu-satunya ancaman. Di balik layar, ada kelompok bayangan yang lebih licik, yang menggerakkan segala sesuatu dengan tangan besi. Di sebuah gang gelap tak jauh dari terminal, sebuah pertemuan rahasia berlangsung. Seorang pria berkemeja putih duduk bersama beberapa orang berpakaian resmi. Mereka membahas rencana untuk membungkam Aldo, yang kini mulai menggoyang kekuasaan mereka. "Dia sudah tahu terlalu banyak," ujar pria berkemeja putih itu. "Pastikan dia hilang sebelum membuat kekacauan." Kembali di dalam bas, Aldo menutup mata sejenak, menghela napas berat. "Ini bukan soal aku lagi," gumamnya lirih. "Ini soal banyak orang yang sudah terjerat dalam perang ini." Oji menepuk pundaknya, mencoba memberi semangat. "Kita harus siap, Bang. Pertarungan sebenarnya baru dimulai." Lampu-lampu kota berpendar di balik jendela, membentuk bayang-bayang yang terus bergeser dan berubah. Aldo tahu, neraka Jakarta sudah menunggu dengan segala kejamannya. Tapi dia sudah berdiri di garis depan, siap menghadapi apapun yang datang. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang tak bisa ia hindari. Jakarta malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aldo berjalan menyusuri gang-gang sempit di sekitar terminal Baranang siang, merasakan setiap mata mengawasinya. Rasa waspada menyelimuti, tapi yang lebih menusuk adalah bisikan-bisikan pengkhianatan yang mulai merebak di dalam lingkaran terdekatnya. Musuh bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Oji yang setia terus mengawasi dari jarak aman, namun ia menyadari sesuatu yang tak beres ketika dua pria berpakaian preman mendekat dengan gaya yang tidak biasa. "Bang, kayaknya ada yang ngikutin kita," bisik Oji. Aldo mengangguk tanpa kata, tangannya meraba kain hitam di pergelangan yang memberi kekuatan dan perlindungan. Ini bukan sekadar perburuan, ini sudah menjadi perang terbuka. Di sebuah warung kopi tua, Aldo bertemu dengan seorang informan yang selama ini dipercaya. Namun malam itu, informasi yang diterima malah menjadi jebakan. Saat mereka berbicara, suara-suara langkah kaki mendekat cepat. Aldo dan Oji hanya punya waktu sesaat untuk bertindak. Sekelompok preman bersenjata muncul dari bayang-bayang, siap menyerang. Pertarungan sengit terjadi di antara kursi dan meja yang berantakan. Aldo menggunakan ilmu Brajamusti untuk melumpuhkan lawan-lawannya, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, sebuah pisau terbang menghantam lengan Aldo, membuat luka baru yang menghitam di kulitnya. Oji teriak, "Bang, ayo mundur." Tapi Aldo menolak, "Belum selesai, Ji." Setelah perkelahian brutal itu, Aldo dan Oji berhasil lolos, tapi luka dan kecurigaan tetap membayangi. Mereka sadar bahwa ada pengkhianat yang telah mengirim posisi mereka ke musuh. "Siapa yang mau kita percaya sekarang?" tanya Oji dengan suara bergetar. Aldo memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. "Kita harus cari tahu, karena jika pengkhianat itu masih di sekitar, semua ini bisa berakhir fatal." Keesokan harinya, kabar beredar bahwa seseorang dari dalam kelompok sopir Damri telah bersekongkol dengan para preman dan aparat korup. Aldo merasa dikhianati bukan hanya oleh teman, tapi oleh sistem yang selama ini dianggapnya pelindung.
Rasa marah dan kecewa membakar semangatnya untuk bertindak lebih keras. Dalam hati, Aldo berjanji bahwa pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan berlalu. Dengan luka yang masih menghitam di lengan dan tekad yang lebih kuat, ia siap meneruskan perjuangan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua sopir dan orang-orang yang selama ini tertindas oleh bayang-bayang kegelapan di terminal Baranang Siang. Setelah lolos dari jebakan mematikan di warung kopi, Aldo duduk termenung di sebuah sudut terminal Baranang Siang yang sepi. Luka di lengannya yang menghitam masih terasa nyeri, namun yang lebih membakar adalah rasa kepercayaan yang terkoyak. Ia tahu, musuh tak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam lingkaran terdekatnya. Kesepian mulai merayap masuk. Tiba-tiba, suara lembut seorang perempuan memecah hening. "Bang Aldo, aku dengar apa yang terjadi." Sosok itu muncul dari balik tiang, mengenakan jaket tipis dan membawa tas kecil. Namanya Maya, seorang pekerja sosial yang aktif membantu sopir-sopir dan pedagang kecil di terminal. Matanya tajam dan penuh perhatian, seolah memahami beban yang dipikul Aldo. Maya menawarkan bantuan yang tidak pernah Aldo sangka sebelumnya. "Aku punya akses ke beberapa informasi penting, bahkan beberapa orang dalam yang bisa kita percaya. Kalau kamu mau, aku bisa jadi mata dan telinga di tempat-tempat yang kamu nggak bisa jangkau." Aldo terdiam sejenak, menimbang risiko yang ada. Tapi saat itu juga, rasa harapan muncul kembali. Oji yang berdiri di samping Aldo mengamati dengan waspada. "Bang, ini beneran orang bisa dipercaya. Kita udah dikhianatin sekali." Aldo mengangguk, "Aku juga nggak percaya mudah-mudahan. Tapi kalau mau melawan sistem, kita butuh lebih dari sekadar tenaga dan keberanian." Dalam beberapa hari berikutnya, Maya mulai masuk ke jaringan bawah tanah terminal, mengumpulkan data tentang para koruptor dan pengkhianat. Ia menggunakan koneksi lama dan keahliannya untuk membuka mata Aldo pada realita yang lebih kelam dari yang pernah dibayangkan. Ini bukan cuma preman dan sopir. Ini politik kotor yang melibatkan banyak pihak. Malam itu, di atas bas Damri yang terparkir, Aldo dan Maya duduk berdampingan, memandang rencana yang mulai terbuka. "Kalau kita bisa bongkar ini, kita bisa bersihkan terminal dan buat sopir-sopir lain bisa bernapas lega," ujar Maya penuh tekad. Aldo membalas dengan senyum tipis. "Kita mulai dari sini, dari yang kecil, tapi penuh arti." Namun, di balik jendela terminal, bayangan gelap bergerak diam-diam. Mata-mata yang selama ini mengawasi langkah Aldo mulai bergerak lebih cepat, dan pertarungan yang lebih besar belum dimulai. Tapi untuk pertama kalinya, Aldo merasa bukan berdiri sendiri. Ada sekutu, ada harapan, dan ini bisa jadi kunci untuk mengalahkan kegelapan. Di sebuah kamar sewaan sederhana dekat terminal Baranang Siang, Aldo dan Maya duduk berhadapan di atas meja kayu penuh dengan peta, foto, dan catatan. Cahaya lampu neon remang memantulkan bayangan mereka yang serius. "Kita harus putus rantai korupsi ini dari sumbernya," ujar Maya sambil menunjuk titik-titik strategis di peta. "Mulai dari para oknum aparat dan penguasa terminal." Aldo mengangguk. "Aku akan pakai jalur bus ini untuk memantau pergerakan mereka. Tapi aku juga butuh info dari dalam, sesuatu yang hanya bisa didapat dengan keberanian dan pengorbanan." Ia menarik napas dalam, menyatukan tekad. "Ini bukan cuma tentang aku atau preman. Ini tentang sopir-sopir kecil yang selama ini terinjak-injak." Maya menatap Aldo dengan mata penuh kepercayaan. "Aku akan bantu kamu membangun jaringan pengawal dan informan. Kita juga harus jaga agar berita ini tidak sampai bocor ke musuh dulu. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa berujung maut. Di balik perjuangan ini, ada banyak nyawa yang terancam." Selama beberapa hari, mereka bergerak cepat, membangun aliansi dengan beberapa sopir, pedagang kaki lima, dan petugas terminal yang mulai bosan dengan praktek kotor. Mereka saling tukar informasi, merencanakan aksi yang akan mengguncang tatanan busuk. "Langkah pertama kita adalah menyadarkan yang lemah agar mereka tidak takut lagi," Maya menegaskan. Sementara itu, di balik layar, musuh mulai menyadari adanya gerakan baru. Herman Siregar mengumpulkan pasukan bayaran dan memperketat pengawasan. "Jangan beri ruang sedikit pun bagi Aldo dan anak buahnya," perintahnya dengan nada dingin. "Kalau perlu, hentikan dengan cara apapun." Malam hari, Aldo berdiri di atas busnya, memandang lampu-lampu kota yang tak pernah tidur. Hatinya penuh amarah tapi juga harapan. "Ini bukan akhir, tapi awal dari perlawanan," gumamnya. Braja musti di lengannya bergetar, seakan menguatkan tekad yang mulai membara. Maya datang menghampiri,
membawa secangkir kopi. Kita harus siap, Aldo. Mereka tidak akan menyerah mudah. Aldo mengangguk, menggenggam tangan Maya sebentar. Aku siap, Maya. Untuk semua yang sudah kehilangan harapan, aku harus jadi api yang membakar kegelapan. Dalam sunyi malam Jakarta, dua pejuang itu tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan mereka tidak akan mundur, sampai keadilan dan kedamaian kembali untuk terminal Baranang Siang dan sopir-sopir yang terpinggirkan. Malam itu, langit Bogor tampak muram, awan tebal menggantung rendah di atas terminal Baranang Siang. Aldo dan Maya bersama beberapa sopir dan pengawal bergerak diam-diam, menyusup ke dalam gedung kantor pengelola terminal. Tujuannya jelas, mendapatkan dokumen bukti korupsi dan aliran uang yang selama ini menjadi akar masalah. Jantung Aldo berdetak cepat, penuh adrenalin dan ketegangan. Di dalam ruangan ber-AC itu, lampu redup menyembunyikan bayangan para petugas yang sedang berjaga. Aldo mengeluarkan sebilah pisau kecil dan membisikkan mantra Brajamusti. Tangannya bergetar sedikit, namun matanya tetap fokus. Ini bukan soal pertarungan fisik, tapi juga perang batin, pikirnya. Mereka harus cepat dan tepat, karena satu kesalahan berarti kematian. Maya memimpin tim kecil yang bertugas mengamankan pintu dan memonitor jalur keluar masuk. Saat Aldo membuka laci meja kepala terminal, ia menemukan amplop tebal berisi dokumen dan bukti transfer ilegal. Ini dia, bisiknya, tapi suara langkah kaki yang berat mendekat membuat mereka harus segera keluar dari sana. Suara peringatan bergetar di walkie-talkie Maya. Mereka berlari keluar, namun sudah dikepung oleh sekelompok preman bersenjata. Pertempuran tak terhindarkan. Aldo melompat ke depan, menghadapi para penyerang dengan ilmu Brajamusti yang mengeluarkan gelombang energi panas membakar udara. Maya dan kelompoknya berusaha mengamankan dokumen, tapi dalam kekacauan itu, sebuah peluru nyasar mengenai dada Maya. Teriakan Aldo pecah saat Maya terjatuh. Darah membasahi pakaian dan tanah di sekitarnya. Maya, jeritnya penuh putus asa, namun Maya sempat tersenyum samar, mengangkat tangan yang gemetar, lanjutkan perjuangan kita, jangan berhenti. Suara itu menguatkan hati Aldo, meski ia tahu kehilangan ini akan meninggalkan luka dalam. Mereka berhasil meloloskan diri dengan membawa dokumen penting, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Aldo menatap wajah Maya yang mulai kehilangan kesadaran, air mata membasahi pipinya. Aku janji, Maya, aku akan terus berjuang, untukmu dan semua yang terinjak. Semangat yang terpatri di dada Aldo berubah menjadi api yang membara. Malam itu, di antara tangis dan desingan sirine yang jauh, Aldo tahu bahwa perjuangan ini bukan lagi soal dirinya sendiri. Ini adalah perang antara kebenaran dan kejahatan, di mana setiap pengorbanan adalah batu bata yang membangun harapan baru. Dan meski gelap, sinar Brajamusti di lengannya tetap menyala, siap membakar segala yang jahat. Setelah kehilangan Maya yang membuat hatinya hancur, Aldo menatap dokumen bukti korupsi yang mereka curi dengan penuh tekad. Ia tahu, ini adalah kunci untuk membersihkan terminal Baranang Siang dari cengkeraman para koruptor dan preman. Namun langkahnya tidak mudah, karena bahaya mengintai di setiap sudut jalan yang dilaluinya. Di tengah malam, bas Damri Unit 2 melaju pelan meninggalkan terminal, membawa Aldo dan Oji yang duduk tegang di kursi belakang. Telepon Aldo bergetar, pesan singkat muncul, kami tahu kamu punya dokumen itu. Lepaskan atau kau akan mati. Aldo menatap layar, kemudian membalas singkat, datang dan ambil jika berani. Suasana menjadi mencekam, seolah kota Jakarta ikut menahan napas. Sementara itu, kelompok bayaran pimpinan Raka dan anak buah Herman bergerak cepat memburu Aldo. Mereka tahu, jika dokumen itu bocor, bisnis gelap mereka akan runtuh. Jejak Aldo mulai dilacak dari Cilegon hingga Jakarta, lewat kamera pengawas, mata-mata, dan desas-desus preman. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Aldo dan Oji bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggiran kota, sambil merencanakan langkah berikutnya. Bang, kita harus segera serahkan dokumen itu ke polisi yang benar-benar bisa dipercaya, ujar Oji dengan wajah cemas. Aldo mengangguk, tapi kita juga harus hati-hati, Ji. Musuh kita kuat dan licik. Kalau salah langkah, kita bukan cuma kehilangan dokumen, tapi nyawa. Di tengah ketegangan, Aldo merasa energi Brajamusti dalam dirinya semakin kuat, seolah leluhur memberikan kekuatan tambahan untuk melindungi misi suci ini. Namun ia juga tahu, kekuatan itu membawa risiko besar. Musuh tidak hanya mengincar fisiknya, tapi juga mencoba menyerang batinnya lewat sihir hitam dan ilmu gelap.
Sebuah malam yang gelap, ketika Aldo dan Oji mencoba melintasi jembatan menuju Jakarta, kendaraan mereka tiba-tiba disergap oleh kawanan motor bersenjata. Tembakan dan jeritan pecah, menimbulkan kekacauan di atas jalan raya. Aldo sigap menggunakan Brajamusti, mengeluarkan energi panas membakar roda motor dan menangkis serangan dengan kekuatan supranaturalnya. Setelah pertarungan sengit, Aldo dan Oji berhasil lolos dengan luka-luka yang menganga. Namun mereka tahu, ini baru permulaan dari pengejaran yang tidak akan berhenti sampai musuhnya hancur. Dalam hati, Aldo berbisik, "Untuk Maya, untuk semua yang tertindas, aku harus menang." Malam itu, terminal Baranangsiang berubah menjadi medan peperangan yang sesungguhnya. Lampu-lampu jalan berkedip dan suara sirine yang membelah kesunyian menyatu dengan dentuman langkah kaki para preman dan bayaran yang bersenjata lengkap. Aldo berdiri di tengah keramaian, tubuhnya yang kekar berbalut kain hitam Brajamusti, menatap tajam ke arah gerombolan musuh yang mulai mengepung. Di ujung lain terminal, Herman Siregar muncul dengan wajah dingin penuh kemarahan. "Ini akhir dari permainanmu, Aldo," teriaknya lantang, menunjuk ke arah Aldo. Bersamanya, Raka dan pasukan bayaran bersiap melancarkan serangan yang akan menghancurkan segalanya. Namun Aldo tak gentar, ini bukan lagi soal dirinya, tapi tentang keadilan yang harus ditegakkan. Aldo memusatkan energi Brajamusti, aura biru menyelimuti tubuhnya, menciptakan medan energi yang menggetarkan udara sekitar. Serangan pertama datang dengan cepat, sebuah tembakan peluru menghujam udara, namun ia dengan mudah menangkisnya menggunakan tangan kosong, memancarkan gelombang energi panas yang membakar senjata musuh. Pertempuran fisik dan magis pun pecah dengan brutal. Oji dan para sopir lain yang sudah bersatu membantu Aldo, mengacaukan barisan musuh dengan serangan mendadak. Namun musuh tak mudah menyerah. Herman memerintahkan mereka untuk menembakkan gas air mata, mencoba melemahkan semangat para pejuang. Asap putih menyebar dan membuat semua terbatuk-batuk, tapi Aldo tetap berdiri tegak, mengandalkan kekuatan batin dan ajian Brajamusti. Di tengah kerusuhan itu, Aldo berhasil menembus barisan musuh dan berhadapan langsung dengan Herman. Duel dua pria yang bertarung tidak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan ilmu gaib. Tiap pukulan disertai getaran energi yang mengguncang bumi, menggetarkan jiwa para penonton yang terpana. Aldo mengingat kata-kata Maya sebelum ia tiada, dan dengan segenap kekuatan serta keyakinan, ia melancarkan serangan pamungkas Brajamusti, gelombang energi besar berwarna biru menyala yang meluluhlantakkan semua halangan. Herman terlempar jauh, tubuhnya roboh tanpa daya, simbol kekuasaan gelap yang runtuh di depan mata. Ketika pagi menjelang, terminal Baranangsiang yang penuh luka mulai tenang. Para sopir dan penduduk sekitar mulai membersihkan puing-puing perjuangan. Aldo berdiri di tengah, napas terengah tapi mata bersinar penuh kemenangan. Perjuangan belum selesai, tapi malam itu menjadi bukti bahwa kegelapan bisa ditaklukkan oleh cahaya keberanian. Pagi menjelang dengan sinar matahari lembut yang menembus sela-sela gedung terminal. Udara segar membawa harapan baru, menggantikan aroma asap dan debu peperangan semalam. Aldo berdiri di depan bas Damri Unit 2, tubuhnya masih penuh luka dan bekas pertempuran, namun wajahnya menampilkan keteguhan dan kedamaian. Para sopir kecil dan pedagang kaki lima yang dulu tertindas kini berkumpul di sekitar terminal, menyaksikan Aldo dengan rasa hormat dan harapan. Mereka melihat bukan hanya seorang sopir, tapi simbol perjuangan dan pembebasan dari cengkeraman kegelapan yang selama ini membelenggu. Suara-suara kecil mulai bergema, menyusun rencana untuk membangun komunitas baru yang lebih adil. Di antara kerumunan, Maya yang telah sembuh dari lukanya, berkat bantuan rahasia beberapa dokter yang percaya pada perjuangan Aldo, melangkah maju. Senyumnya penuh arti, membawa energi positif yang menyatukan semua pihak yang dulu berseberangan. "Ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan," ucapnya dengan suara lembut, menguatkan hati mereka yang hadir. Herman Siregar dan para penguasa gelap terminal telah ditangkap, dan proses hukum berjalan di bawah pengawasan ketat masyarakat. Kejahatan yang mengakar selama bertahun-tahun mulai digerus oleh kesadaran baru. Aldo merasa lega, tapi ia tahu perjuangan membersihkan sistem tidak pernah mudah dan selalu berulang. Sambil duduk di bangku terminal, Aldo melepaskan kain hitam Brajamusti dari pergelangan tangannya. Ia menyimpan kain itu dalam sebuah kotak kayu, simbol bahwa kekuatan bukan hanya pada ilmu sakti, tapi juga pada keberanian dan niat tulus yang mengiringinya. "Ini untuk warisan yang akan aku jaga," bisiknya pelan. Oji datang membawa secangkir kopi hangat, duduk di samping Aldo. "Bang, kita sudah buktikan,
kalau niat dan keberanian bisa mengubah segalanya. Aldo tersenyum, memandang Cakrawala yang mulai cerah. Iya, Ji, tapi kita juga harus terus waspada, karena kegelapan tak pernah benar-benar pergi. Terminal Baranangsiang kini berdiri sebagai simbol baru, tempat di mana keadilan dan harapan tumbuh dari reruntuhan masa lalu. Aldo Ali, si sopir kekar dengan ilmu Brajamusti, telah menulis bab baru dalam sejarah jalanan, membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk melangkah tanpa takut dan penuh percaya diri. Dan di balik semua itu, suara deru mesin bas yang siap melaju ke Tulang Bawang dan Bogor menjadi pengingat bahwa perjalanan masih panjang, namun kini dilalui dengan cahaya yang tak mudah padam. 1 minggu setelah kejadian di Baranangsiang, Terminal Damri Tulang Bawang kembali dipadati suara mesin bas dan canda tawa sopir-sopir tua. Namun, hari itu berbeda. Semua orang berkumpul menunggu seseorang yang bagi mereka telah menjadi legenda hidup. Aldo Ali, mengenakan jaket sopir lamanya yang sudah dijahit ulang, turun dari bas Damri yang baru tiba dari Jakarta. Tak ada tepuk tangan, tapi mata semua orang berkaca-kaca. Pak Joni, kepala garasi Damri, menghampirinya sambil membawa kotak kecil. Kami semua iuran. Ini bukan banyak, Do, tapi ini tanda terima kasih. Di dalam kotak itu, sebuah jam tangan tua milik almarhum ayah Aldo, yang dulu dijual untuk biaya sekolah adik-adiknya. Ternyata, jam itu dibeli kembali oleh rekan-rekannya diam-diam. Aldo tak bisa berkata-kata, hanya menunduk dan menggenggam jam itu erat. Namun kebahagiaan itu belum genap. Di rumah sederhananya, Aldo menemukan ibunya sedang dirawat karena tekanan darah tinggi. Ternyata, selama Aldo bertarung di Jakarta, berita pertarungan brutalnya sudah sampai ke kampung. Ibunya sempat pingsan saat menonton videonya yang viral. Rasa bersalah menyergap hati Aldo. Ia merasa semua perjuangannya belum lengkap, jika ibunya sendiri belum bisa hidup tenang. Malam itu, di teras rumah, Aldo duduk sendirian, suara jangkrik dan angin sawah menemaninya merenung. Ia memikirkan semua perjalanan, dari Tulang Bawang, Simpang Sri Bawono, Bakauheni, Merak, Jakarta, hingga ke terminal berdarah Baranangsiang. Apakah semua ini akan berarti? Bisiknya dalam hati. Tapi suara lembut sang ibu dari dalam rumah menjawab, yang penting kamu nggak diam, nak. Yang penting kamu melawan ketidakadilan. Keesokan harinya, puluhan sopir Damri dari berbagai rute datang ke rumah Aldo. Mereka memohon agar Aldo bersedia menjadi semacam wakil suara sopir dalam forum pengemudi nasional. Bukan politisi, bukan pejabat, tapi sebagai perwakilan nyata dari akar rumput. Awalnya Aldo menolak, tapi ketika ia melihat wajah-wajah muda penuh harapan itu, ia tahu bahwa ini bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ia akhirnya menerima, tapi dengan satu syarat, tak mau digaji. Gue tetap sopir, gue tetap narik. Kalau kalian butuh suara, biar suara itu datang dari setir Damri, bukan ruang rapat ber-AC, katanya. Dan semua orang setuju, karena memang itulah Aldo, keras kepala tapi berhati emas. Hari-hari berikutnya Aldo mulai keliling Lampung, membakar semangat sopir-sopir muda, mendorong perlawanan terhadap pungli, intimidasi, dan penindasan terhadap rakyat jalanan. Ia tak lagi sekadar sopir, ia menjadi simbol. Para preman mulai segan, oknum aparat mulai waspada, dan jalan raya perlahan menjadi tempat yang lebih aman. Namun Aldo tahu, masih ada satu bab lagi yang harus ia jalani. Bab terakhir, bab pamungkas. Pagi itu, Aldo menyalakan mesin bas Damri dengan senyuman tenang. Bukan karena ia akan ke Jakarta, tapi karena hari ini ia mengantar rombongan anak yatim dari Tulang Bawang ke Museum Nasional di Jakarta. Bas bersih, wajah anak-anak ceria, di kaca depan, ditempel tulisan tangan, Damri Keadilan, Rute Harapan. Di perjalanan, ia melihat banyak perubahan. Di Simpang Sri Bawono, pos preman kosong. Di Bakauheni, sopir sudah tak perlu menyogok saat hendak menyeberang. Di Pelabuhan Merak, petugas menyapa dengan ramah, dan para sopir mengangguk penuh rasa hormat saat melihat Aldo lewat. Perjuangan itu ternyata tidak sia-sia. Sampai di Jakarta, rombongan berhenti sejenak di terminal Baranangsiang. Kini terminal itu bersih, terang, dan tanpa preman. Maksomi membuka warung lontong sayur kembali, kali ini lebih besar dan rapi. Aldo berdiri sejenak, menghirup udara kemenangan. Tapi hatinya tetap rendah, tak ada kesombongan di matanya, hanya rasa lega. Sore hari, setelah anak-anak selesai kunjungan museum,
Aldo duduk di kursi sopir sambil melihat kaca spion. Tiba-tiba, seorang bocah perempuan menghampirinya dan bertanya, "Om Aldo, nanti aku bisa jadi seperti Om?" Aldo tersenyum, lalu menjawab, "Kamu bisa lebih hebat dari Om, nak. Tapi janji ya, jangan pernah diam kalau lihat ketidakadilan." Saat bus melaju ke arah pulang, senja menyelimuti jalanan. Di radio Damri, terdengar lagu lawas Ebit G. Ade, untuk kita renungkan. Lagu itu membuat seluruh penumpang terdiam. Bahkan langit pun ikut menyimak. Di kaca depan, refleksi wajah Aldo memudar bersama cahaya matahari. Tapi di hati semua orang yang pernah bertemu dengannya, Aldo akan selalu hidup. Karena dalam dunia yang penuh ketimpangan, kadang kita tak butuh jenderal, tak butuh presiden. Kita hanya butuh satu orang yang berani, satu setir bas, dan satu hati yang tak mau tunduk pada ketidakadilan. Dan nama orang itu, Aldo Ali.